Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan membeli pesawat Boeing setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menurunkan tarif impor terhadap Indonesia menjadi 19%. Presiden menegaskan pemerintah perlu membesarkan Garuda Indonesia karena maskapai tersebut adalah maskapai nasional dan kebanggaan Indonesia. Prabowo menjelaskan Indonesia juga masih memerlukan barang-barang impor dari Amerika Serikat, seperti gandum dan kedelai atau produk lainnya. Dengan demikian, Prabowo dan Trump sepakat untuk menaikkan kuota impor. Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan rencananya untuk bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump pada bulan September atau Oktober tahun ini. Nggak ada masalah karena kita butuh, mereka ingin jual. Pesawat Boeing juga cukup bagus, kita juga tetap dari Airbus, ya mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap. Bank Indonesia menyambut baik hasil negosiasi tarif perdagangan yang telah diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat. Gubernur BI yakin hasil tersebut tetap positif meski angka impor dari Amerika Serikat semakin meningkat. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio buka suara terkait keputusan negosiasi tarif yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menurunkan tarif impor untuk barang-barang asal Indonesia dari 32% menjadi 19%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan bahwa secara keseluruhan hasil kesepakatan tersebut akan berdampak positif terhadap prospek ekonomi dan juga terhadap pasar keuangan. Meski perundingan ini akan meningkatkan impor, namun Bank Indonesia yakin besarnya impor bahan baku yang produktif akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, baik investasi maupun secara sektor yang lain. Hasil perundingan ini akan meningkatkan impor, tapi tentu saja kita lihat importnya yang produktif, yang tentu saja akan juga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, baik investasi maupun secara sektor yang lain. Sehingga secara keseluruhan tentu saja dalam kedepannya ini juga akan mendukung prospek ekonomi kita khususnya dari perdagangan. Secara keseluruhan, Bank Indonesia menilai kesepakatan ini juga akan berdampak positif terhadap ekspektasi pasar dan aliran modal asing jangka pendek ke Indonesia. Hal ini juga akan positif bagi para pelaku di sektor real maupun keuangan untuk membuat keputusan bisnis ke depan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai kesepakatan pemberlakuan tarif resiprokal 19% untuk Indonesia cukup melegakan bagi dunia usaha, khususnya bagi industri berbasis ekspor ke Amerika Serikat. Menurut Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Ane Patricia Sutanto, tarif resiprokal yang dikenakan tarif Presiden Trump lebih rendah dari 32% menjadi angin segar bagi pelaku usaha eksportir di tanah air. Terlebih lagi, penurunan tarif resiprokal menjadi 19% ini membuka ruang untuk peningkatan produktivitas industri manufaktur agar mampu berdaya saing di tingkat global, khususnya bagi pasar ekspor Amerika Serikat. Untuk benar-benar melihat bagaimana supply chain atau ekosistem manufacturing di berbagai sektor, khususnya dalam hal ini kita melihat sektor padat karya karena itu sangat diperlukan oleh Indonesia saat ini untuk meningkatkan daya beli juga, untuk berbenah untuk mereduce, simplify regulasi yang bersifat membebani industri manufacturing di Indonesia. Sehingga kita juga nggak perlu khawatir nantinya bagaimana kita berdaya saing di ASEAN, di Asia, maupun di negara-negara tradisional atau non-tradisional yang dimana pemerintah Indonesia sudah mempunyai free trade agreement with atau mempunyai.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sejumlah merek beras oplosan telah menarik produknya dari peredaran. Meski demikian, Kementan tetap mengambil langkah hukum dengan mengirimkan surat ke aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan Kejaksaan Agung. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa sejumlah merek beras oplosan telah menarik produknya dari peredaran. Beberapa di antaranya juga sudah melakukan penyesuaian harga agar sesuai dengan standar yang berlaku. Ia menyebut bahwa uji sampel dilakukan terhadap 268 merek beras yang tersebar di seluruh Indonesia. Meski demikian, Kementan tetap mengambil langkah hukum dengan mengirim surat ke aparat penegak hukum termasuk kepolisian dan Kejaksaan Agung. Amran menyampaikan bahwa sejauh ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 26 merek. Ada beberapa pengusaha beras yang sudah menarik dan mengganti sesuai HET dan juga sesuai dengan harga sesuai dengan mutu. Kami temukan di Jawa Timur kemarin. Kami terima kasih. Jadi ini baik untuk kita semua, baik untuk masyarakat, baik untuk petani, baik untuk Indonesia, untuk merah putih. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto mendesak agar perusahaan pelakunya diberi sanksi tegas. Kami minta supaya Menteri Pertanian menindaklanjuti ini. Kalau memang ada yang nakal, itu ada dari perusahaan, apalagi perusahaan besar, itu supaya ditindak. Paling tidak dikasih efek jerah supaya hal seperti ini tidak terulang kembali. Seperti diketahui, total nilai kerugian akibat praktik ini mencapai sekitar 99 triliun rupiah hasil perkalian dari selisih harga dan volume beras yang beredar. Dari Jakarta, Abdul Aziz Sutrisno, IDX Channel. Pemirsa, selain adanya praktik beras oplosan, kini masyarakat harus kembali dibuat pusing dengan kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Para pedagang mengaku kenaikan harga beras akibat stok kosong dari petani. Selain adanya praktik beras oplosan, kini masyarakat harus kembali dibuat pusing dengan harga beras yang merangkak naik seperti yang terjadi di pasar tradisional Kota Cimahi, Jawa Barat. Pedagang menjual beras jenis medium di angka Rp14.000 per kilogram, sementara jenis premium mencapai Rp16.000 per kilogram. Kenaikan beras ini akibat stok yang kosong dari para petani. Premium di sini Rp16.000. 16.000. Terus untuk mediumnya, Pak? Mediumnya Rp14.000, Pak. Mahal tetap. Pak, untuk daya beli sendiri gimana, Pak? Daya beli jelas kurang, Pak, ya, karena harga udah di atas. Sementara itu, harga beras di Pasar Citra Niaga Kabupaten Jombang, Jawa Timur juga merangkak naik sejak 1 pekan terakhir. Harga beras kualitas medium yang sebelumnya Rp12.600 per kilogram kini naik menjadi Rp13.200 per kilogram. Demikian juga beras kualitas premium naik menjadi Rp14.800 per kilogram. Kenaikan harga beras dikeluhkan sejumlah masyarakat. Sekarang kan musim panen gitu. Harga kok masih tinggi, Mas, menurut saya. Belanja kan bingung. Beras mahal, udah kebutuhan pokok yang lain-lain, sayur mahal kayak gitu, cabai apalagi. Masyarakat berharap pemerintah segera menstabilkan harga beras di pasaran agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing.